Bayangkan suatu hari muncul sebuah video berdurasi 30 detik di media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut telah ditonton jutaan kali. Ribuan komentar bermunculan, banyak orang langsung menyimpulkan siapa yang bersalah. Bahkan menyebarkan identitas, alamat, hingga tempat kerja orang yang ada di dalam video tersebut. Padahal polisi baru menerima laporan, penyelidikan belum selesai, bahkan pengadilan belum sempat memeriksa perkara tersebut. Fenomena seperti ini dikenal sebagai trial by social media, yaitu ketika seseorang dihakimi oleh opini publik sebelum proses hukum selesai. Dalam banyak kasus, fenomena ini biasanya disertai doxing atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin yang dapat mengancam keamanan, privasi, dan hak-hak seseorang sebagai warga negara. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah media sosial boleh menggantikan fungsi pengadilan hanya karena sebuah kasus viral? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini publik ataupun tekanan media sosial. Selain itu, pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28D ayat 1 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, setiap orang berhak diperlakukan secara adil sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penegakan hukum bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak setiap orang melalui proses yang objektif, adil, dan berdasarkan alat bukti. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan hakim sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Tahapan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip due process of law, yaitu setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil sebelum dinyatakan bersalah. Namun, perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat merespon suatu perkara hukum. Saat ini, sebuah video singkat atau potongan informasi seringkali sudah cukup untuk membentuk opini publik. Bahkan hanya dalam hitungan menit, ribuan komentar dapat bermunculan dan mempengaruhi persepsi masyarakat meskipun fakta-fakta hukumnya belum sepenuhnya terungkap. Akibatnya, muncul berbagai bentuk hukum sosial seperti penghinaan, boikot, hingga penyebaran data pribadi seseorang. Padahal opini publik bukan alat bukti, banyaknya komentar dan jumlah like maupun tagar yang menjadi viral juga bukan merupakan dasar untuk menentukan seseorang bersalah. Dalam negara hukum, keputusan tersebut hanya dapat ditetapkan melalui proses peradilan. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Universitas Diponegoro pada tahun 2024 silam. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat di berbagai platform media sosial, bahkan sebelum hasil investigasi diumumkan. Berbagai spekulasi mengenai penyebab kematian, dugaan pihak yang bertanggung jawab, hingga berbagai narasi lain telah menyebar luas di internet. Akibatnya, beberapa pihak yang dikaitkan dengan kasus tersebut menjadi sasaran kritik, hujatan, bahkan penghakiman di media sosial sebelum terdapat kesimpulan resmi dari proses investigasi maupun proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa opini publik dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum. Contoh lainnya adalah perkara penyebaran data pribadi atau doxing yang melibatkan Denny Siregar. Kasus ini menunjukkan bahwa penyebaran identitas pribadi tanpa persetujuan bukan hanya persoalan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Melalui kedua contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi masyarakat. Namun, pengaruh tersebut tidak boleh menggantikan mekanisme hukum yang berlaku. Fenomena trial by social media bertentangan dengan prinsip negara hukum karena seseorang dapat menerima hukuman sosial bahkan sebelum memperoleh kesempatan membela diri melalui proses peradilan. Sementara itu, praktik doxing juga bertentangan dengan hak atas pelindungan data pribadi dan hak atas rasa aman. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap orang memiliki hak atas pelindungan data pribadinya dan penyebaran tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus selalu diimbangi dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, jaksa maupun hakim, tetapi juga warga negara. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati proses hukum, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan tidak melakukan doxing serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi proses penegakan hukum agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi di media sosial. Platform media sosial juga perlu lebih tegas dalam menangani penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, serta informasi yang menyesatkan. Sementara itu, sebagai warga negara, kita dapat memulai dari langkah yang sederhana dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghormati asas praduga tak bersalah, tidak menyebarkan identitas pribadi seseorang yang sedang menjalani proses hukum, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menggunakan hak kebebasan berekspresi dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik.